Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Pemkab Kendal, Satpol PP dan Bea Cukai Tembakau adakan talk show membahas masalah rokok ilegal sebab selain membahayakan pada perokok karena tidak diuji melalui lab, juga akan merugikan negara karena tidak bayar pajak cukai. Hal ini dikatakan Kepala Bea Cukai Semarang Sucipto. Pernyataan tersebut dikatakan dalam acara talk show yang digelar pemerintah Kabupaten Kendal bekerja sama dengan Lingkar TV. Pembicara dalam talk show diantaranya Bupati Kendal Diko M. Garinduto, Kepala Bea Cukai Semarang Sucipto, Kasih Penindakan Satpol PP Jateng Eko Maryanto, dan Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun. Upaya berantas rokok ilegal atau gembur peredaran rokok ilegal gencar dilakukan karena kerugiannya cukup besar. Hasil evaluasi tahun 2021, kerugian dari rokok ilegal cukup tinggi sebesar 3 triliun rupiah. Bea Cukai Semarang melakukan evaluasi 2 tahun sekali dan mengalami penurunan persentase dari 7% di tahun 2019, 4% di tahun 2021, dan diharapkan tahun depan bisa menjadi 3%. Sementara itu, Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal Subarso mengaku, jika sosialisasi gembur rokok ilegal selalu dilakukan sebagai upaya pencegahan. Sedangkan pihaknya selalu melakukan operasi dan razia secara bertahap. Itu untuk antisipasi beredarnya rokok ilegal yang tidak bayar cukai karena cukup besar. Di masyarakat memang masih banyak beredar rokok-rokok yang tidak ada cukainya, tidak ada mereknya, yang jelas dia tidak bayar pajak. Karena adanya ini cukai besar, masyarakat semangat untuk menanam tembakau kembali karena dulu Kendal itu termasuk masalah tembakau yang besar. Kita adakan sosialisasi lewat tatap muka dan siaran langsung ke media agar mereka yang tidak sempat sosialisasi secara langsung dengan tatap muka bisa melihat lewat media-media yang ada. Eko Maryanto, Kasih Penindakan Satpol PP Provinsi, justru merasa miris dengan jaringan para produsen rokok ilegal atau tanpa cukai. Mereka berani membayar komisi tinggi bagi para marketing yang menjualkan rokok ilegal tersebut. Dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi Satpol untuk menghentikannya. Provinsi untuk gerakan gembur rokok ilegal ini bersinergi, Mas. Kata kuncinya kita bersinergi dengan Satpol PP Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Juga kita tidak melupakan karena ini menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, maka kewajiban kami untuk selalu mengikut sertakan dari kantor maupun kanwil bea cukai yang ada di Jawa Tengah. Jadi tugas kami kebetulan Satpol ada di bidang penegakan hukum. Itu persentase anggarannya adalah 10% dari DBHJAT. Kami melakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal khususnya di antara lain yang pertama yaitu sosialisasi, kemudian pengumpulan informasi, dan yang ketiga adalah pemberantasan rokok ilegal. Bea Cukai sendiri juga selalu melakukan operasi terhadap rokok ilegal. Sanksinya lumayan berat sebenarnya di pasal 54. Itu pidana paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, dan ada dendanya. Jadi pidana dan denda. Dendanya minimal 2 kali nilai cukai sampai 10 kali nilai cukai. Itu ada peningkatan sekitar 34%-nya. Itu bukan rokok ilegalnya ya. Hasil penindakannya. Kalau ilegal itu secara nasional. Jadi kalau ilegal yang sebelumnya 7%, kemudian turun 4%. Kan 2 tahun sekali survei. Oh, betul. Ya, 2018. Jadi tahun ini, Pak, ya, survei? Harus tahun ini baru akan dilakukan survei lagi. Ketua DPRD Kabupaten Kendal Muhammad Makmun sangat mendukung dengan pemberantasan rokok tanpa cukai karena jelas merugikan negara. Makmun meminta masyarakat yang senang mengkonsumsi rokok maka pilihlah yang legal. Tentunya kita sangat mendukung ya Mas, jadi memang sesuai dengan peredaran yang distribusi rokok yang ada di masyarakat memang harus sesuai rokok yang bercukai. Jadi rokok-rokok yang ilegal ini termasuk misalkan rokok yang tidak ada cukainya. Ini tentunya kami sangat mendukung dalam proses penegakan peraturan ini. Sementara Bupati Kendal Diko M. Garinduto akan secara serius memberantas peredaran rokok ilegal atau tanpa cukai. Dana bagi hasil dari DBHJHT yang diterima cukup tinggi mencapai 17 miliar rupiah.
sosialisasi itu bukan hanya sekedar memberi informasi bahwa rokok ilegal dan legal itu seperti apa, tapi juga kepada masyarakat memberikan informasi bahwa ya rokok ini ada aturan mainnya, ada usianya berapa gitu. Jadi jangan sampai ada peredaran rokok kepada anak yang belum cukup usia. Dengan penerimaan tersebut bisa dipakai untuk pembangunan sehingga perlu serius untuk melakukan tindakan bagi peredaran rokok ilegal. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan.